Shalom saudara, di kesempatan ini saya sedang mau berbicara mengenai perjamuan kudus, kuasa dalam perjamuan kudus ya. Firman-Nya mengatakan saat kita lebih mengerti, ya kan, kenapa kita melakukannya, dari kita lihat dari firman yang lebih lagi secara terperinci ya, yang memberikan makna yang lebih dalam. Maka firman itu akan semakin berakar dan kuasanya semakin besar. Semakin sukar bagi iblis untuk mencabut kebenaran itu dari kita. Ya, jadi kita langsung aja, kenapa kita sering perjamuan kudus? Karena memang waktu kita berjamuan kudus itu satu kebenaran yang Tuhan sudah pulihkan, yang sedang ya, dan akan dipulihkan lebih lagi ya, tubuh Kristus ya. Bagaimana perjanjian yang kita miliki adalah perjanjian yang penuh kuasa. Dan itu bisa memberi efek dampak yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita langsung saja ya kan, waktu kita bilang saat kita perjamuan kudus, kita kan mengambil roti. Ya kan, Tuhan Yesus bilang di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ke bawah, pada malam sebelum dia diserahkan dia mengambil roti. Ya kan? Dan mengatakan, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Ya kan? Nah, kita lihat di sini karena perjanjian lama adalah gambaran, hanya gambaran, ya, bayangan, hanya shadow, ya kan? Hanya gambaran dari perjanjian baru. Ya, dulu waktu mereka makan domba Paskah, mereka benar-benar makan domba. Ya kan? Nggak seperti sebelum perjanjian baru, sebelum Yesus bangkit ya. Mereka benar-benar makan domba sebelum mereka keluar dari Mesir ya. Kita langsung saja ya, baca ya saudara. Haleluya. Dari Keluaran 12 ayat 8 sampai 11. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, maksudnya apa? Ya kan? Di sini dikasih sebetulnya ini gambaran sekarang kan kita urusannya dengan roh. Ya, bukan seperti dulu ya. Jadi kalau dikatakan makan dengan roti tidak beragi, ya kan? Tuhan mau kita jangan seperti dunia, ya kan? Ragi itu bicara mengenai pengajaran, ajaran. Kita jangan lagi berpikir, bersikap seperti orang dunia. Ya kan? Ada campuran-campuran, ya kan? Pengajaran motivasi, introspeksi, ya kan? Gimana kita bisa mengubah diri kita dengan kita kemauan keras, selalu fokus sama diri kita, ya kan? Seperti itu, beragi, ya kan? Mau percaya Yesus juga, tapi mau juga pakai cara dunia, ya kan? Tuhan bilang jangan makan beragi, ya kan? Karena kalau kita campuran seperti itu, nanti firman Tuhan, tradisi manusia membuat firman Tuhan hilang kuasanya, ya kan? Haleluya, karena tubuh dan darah Yesus cukup, ya kan? Terus janganlah makan mentah atau direbus dalam air. Kenapa harus dibakar? Karena Yesus itu dibakar oleh murka Allah. Kalau dulu kan kalau ada dosa tuh misalnya orang itu bawa domba persembahan itu harus dibakar. Kenapa? Karena seharusnya orang yang berdosa yang harusnya menanggung ya kan hukuman Allah, murka Allah. Tapi haleluya, karena Allah tidak mau kita yang menanggungnya. Ya kan, dia sudah menyediakan Yesus. Yesus adalah domba Allah yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi kenapa jangan direbus? Ya kan? Terus jangan dikatakan jangan makan mentah. Karena itu sepertinya ada orang yang bilang, ya saya percaya Yesus tuh ya dia nabi yang baik. Ya kan, dia ngajar kita untuk berbuat baik. Ya itu seperti mentah, tidak mengerti kenapa Yesus disalib, apa yang terjadi. Ya kan, seperti mentah. Ya kan, atau direbus. Ya kan? Karena haleluya itu tidak menggambarkan ya kan apa yang
keadilan Allah menuntut bahwa dosa itu harus dihakimi, dan Allah sudah menyediakan penghakiman kekal bagi dosa. Amin, saudara. Haleluya, itu di dalam api, karena api itu memurnikan. Amin, saudara. Haleluya, api itu memurnikan. Sebab kalau direbus kan masih sisa, ya kan, masih utuh, ya kan. Itu bukanlah menurut, ya kan, standar keadilannya Allah. Ya kan, orang yang jiwa yang berdosa itu harus dihukum, harus dihakimi dan dihukum, ya. Jadi harus dibakar, ya kan. Haleluya, karena sebagai korban dosa harus dibakar. Harusnya saudara dan saya, kita yang harusnya dibakar di dalam neraka, ya kan, karena dosa-dosa kita. Ya kan, tapi haleluya, kesalahan kita, dosa kita itu sudah hukuman itu sudah jatuh ke dalam Yesus. Makanya dia domba Allah, waktu dia disalib itu murka Allah seperti api memakan habis, ya kan, segala, ya kan, tuntutan dosa kita. Wow, saudara, luar biasa, ya. Terus juga gitu, hanya dipanggang di api, lengkap. Nah ini ya, firman Tuhan itu detail, ya, detail dan tidak pernah salah, ya. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Apa artinya? Kepalanya, ya kan, betisnya, ya kan, dan isi perutnya, ya, seluruh itu harus lengkap. Kenapa? Karena penebusan Yesus adalah lengkap. Roh, jiwa, tubuh kita, dia sudah menanggung itu semua. Kesalahan dari roh kita, ya kan, kesalahan dari jiwa kita, kesalahan dari tubuh kita, dia sudah tanggung. Wow, penebusan Yesus adalah lengkap. Kita tidak perlu yang lain di luar Yesus. Makanya firman Tuhan bilang, you already complete. Kamu sudah komplit di dalam Kristus. Kamu, saudara dan saya, hanya perlu tahu, ya kan, Yesus bikin apa dengan lebih lagi. Ya kan, kita tidak usah cari jawaban. Ya memang, kalau tradisi bilang, memang gini, tapi kan, nah, kalau sudah begitu, berarti tidak sesuai. Itu seperti meninggalkan, seperti ada sesuatu yang Yesus belum tanggung, dan itu tidak sesuai firman, ya. Jadi harus komplit. Kepalanya, kenapa disebut kepala? Karena nomor satu, ya kan, sebelum Yesus disalib pun, waktu di Taman Getsemani, ya kan, dia sudah menanggung itu, ya kan, stres, ya kan, yang manusia harusnya tanggung, ya kan, selalu susah, dengan susah payah, dengan berpeluh, kamu harus cari makan, nanti selalu ada sesuatu yang mengganggu, yang bikin manusia nggak bisa istirahat, ya toh, itu semua karena dosa itu, ya, tanah itu jadi kena kutuk karena dosanya Adam. Karena manusia sudah memilih, ya kan, tidak mau, ya kan, percaya sama penyediaan Allah, otoritas Allah, kasih Allah. Makanya akibatnya jadi tanah itu terkutuk. Makanya waktu di Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa, ya kan, itu peluh seperti darah menetes. Ya kan, kenapa dibilang peluh seperti darah? Dia sedang menanggung, ya toh, segala stres, ketakutan, ya kan, takut akan hidup, kekhawatiran hidup, gimana masa depan saya, masa depan anak saya, kesehatan saya, ya kan, kok segala sesuatu kayak gak pernah berhenti berjuang, ya kan. Nah itu Yesus sudah tanggung itu, ya kan, dia sudah tanggung, dan waktu peluhnya seperti darah menetes, saudara sudah ditebus dari kutukannya Adam. Wow, saudara, kita nggak perlu lagi hidup pakai kekuatan kita sendiri sebagai anak Tuhan untuk kita boleh mengalami yang terbaik, ya kan? Haleluya. Jadi waktu saudara ngambil perjamuan kudus ini, saudara percaya, oh, apa yang mengganggu saudara saat ini? Kalau saudara ada selalu kecenderungan sering khawatir, cepat marah, cepat tersinggung, ada satu ketakutan, kekurangan, ya kan, selalu berusaha, ya kan, gimana nanti, ya kan, seperti kurang ada ketenangan, ya kan, saudara, dengan iman, waktu saudara mengambil roti ini, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah ditebus dari kutuknya Adam. Amin, saudara, saya sudah ditebus dari stres, dari ketakutan, dari kekhawatiran hidup. Wow, haleluya.
Kenapa Allah mau kita sering ingat Yesus? Karena Allah mengasihi kita. Amin, kita sudah ditebus sepenuhnya. Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia sudah dibangkitkan. Keberhasilan, kemakmuran itu adalah warisan saudara dan saya. Karena Yesus sudah ditinggalkan Allah bagi kita. Yesus sudah tanggung. Darahnya sudah menetes. Nah, waktu darahnya menetes, peluhnya menetes. Ya kan? Haleluya, kemana? Ya kan? Allah memimpin kita. Ada apa nih? Tanah di tempat kita berpijak. Kita sudah ada di tanah kasih karunia, di tanah yang baik. Amin, saudara. Di mana kita tidak lagi kekurangan apapun. Itu Ulangan 8 ayat 7. Ya kan? Ayat 7 terus sampai ayat 10. Di mana tanah yang baik, kamu tidak kekurangan suatu apapun. Amin, saudara. Jadi saudara secara spesifik saat waktu ambil pejamuan dengan iman, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah ditebus dari stres. Ya kan? Atau pikiran suka nggak tenang. Engkau sudah pakai mahkota duri. Saya sudah ditebus dari pikiran yang tidak tenang. Engkaulah damai sejahtera saya. Amin, saudara. Haleluya. Kepala, ya kan? Juga kaki, bicara mengenai betis. Kenapa betis? Ya kan? Itu bicara mengenai kekuatan kita. Untuk kita terus maju dalam kehidupan. Ya waktu itu saya pernah ngomong sama satu orang. Orang itu baru umur 40-an. Saya lagi bilang, oh ini soal Singapura gini-gini. Dia bilang, kita nih udah umur segini, mau cari apa lagi sih Ibu Monica? Saya kaget. Waduh. Kenapa? Umur 40-an sudah rasa lelah. Sudah mau pensiun. Kenapa? Betis bicara mengenai kekuatan. Dimana orang tuh belum tersambung sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga selalu kayak hidup ini beban. Saya harus begini dan begitu. Ya kan? Walaupun berdoa, tapi berdoa sembari dirinya yang menjadi pusat. Makanya dalam doanya tuh selalu kiblatnya seperti di perjanjian lama. Memohon begini dan begitu. Tuhan, kau melihat aku begini. Saya itu jadi pusat. Tapi Allah mau kita hidup dengan kesadaran kita dikasihin loh. Dia yang pelihara kita. Makanya dia perintahkan. Perintah kasihnya apa? Kasih ke aku ya. Ya, masalahmu, bebanmu, semua. Cast all your care. Cast tuh bener-bener, aku nggak mau dibebanin. Cast tuh begitu. Kita bukannya nggak menghormati dia tapi kita nggak mau, kita menolak. Ya kan, untuk dibebanin, ya kan, yang iblis coba taruh lagi seolah-olah Yesus belum tanggung. Enggak, saya menolak. Bapak, saya serahkan kepadamu. Saya tidak mau khawatir lagi. Saya percaya engkau sudah menang masalah ini. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Itu makanya cast itu benar-benar seperti menolak dengan tegas. Amin, saudara. Haleluya, nggak mau. Ya kan? Amin, saudara. Cast, jadi bukan hanya memberi, tapi cast kayak lempar gitu loh. Enggak, saya tidak mau. Amin, saudara. Ikut perintahnya Tuhan. Enggak, saya tidak mau. Bapak, ini bagianmu. Saya percaya karena Yesus, engkau sudah ada di masa depan saya. Engkau sudah atasi apapun yang perlu dihadapi. Saya enggak usah pakai kekuatan saya sendiri. Saya tidak mau dibebani dengan apapun. Karena engkaulah kekuatanku. Amin, saudara. Alkitab juga mengatakan di Mazmur, Tuhan tidak suka kaki laki-laki. Kaki pemain bola. Kenapa? Karena itu bicara mengenai kekuatan. Tapi saat kita mau percaya sama dia, itu memberkatin dia. Karena tanpa iman, kita nggak berkenan. Maksudnya apa? Bukan kita nggak diterima, bukan kita nggak dilayakkan loh. Tidak menyenangkan dia, nggak please him. Sayang pakai kata berkenan ya. Ini bukan soal diterima atau tidak, saudara. Anak saya tuh selalu saya terima. Karena mereka anak saya. Tapi ada saat-saat mereka melakukan hal yang lebih lagi menyenangkan saya. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Jadi saat saudara memutuskan, ya kan saudara rela berdiri. Tidak. Firman-Mu ngomong gini, ya kan saya menolak untuk dibebani. Karena saya percaya Bapak, Engkau sudah bayar harganya. Untuk saya mengalami yang terbaik. Itu bukan arogan. Itu Alkitabnya menyebutnya sebagai apa?
kerendahan hati. Justru yang sikap begitu kerendahan hati. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan bilang, serahkan segala bebanmu pada Dia, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah menentang yang congkak, tapi memberi kasih karunia, bukan mengasihani. Amin. Kita ini nggak perlu dikasihanin. Tidak perlu seorang pun anak Tuhan tuh dikasihan, tidak perlu. Belas kasihan itu untuk orang yang belum diselamatkan. Ya, kita ada belas kasihan, kita mau nolong boleh. Tapi anak Tuhan, setiap anak Tuhan tuh berdaya di dalam Kristus. Bukan yang nggak berdaya loh. Amin, saudara. Tidak perlu dikasihanin. Sesusah-susahnya anak Tuhan, masalah kita tuh sudah selesai di dalam Kristus. Kita hanya perlu lebih mengerti aja. Amin. Jadi betis, ya kan, bicara mengenai kekuatan kita. Kita merasa mampu terus mau melangkah, bikin rencana sendiri. Tuhan bilang jangan. Ya kan, ingat waktu kita makan, terima roti ini, kita terima tubuhnya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di masa depan kita. Dia punya rencana buat kita. Dia punya tujuan buat kita. Dan itu yang utama dalam hidup kita. Sehingga kita tidak usah stres. Nggak usah pakai kekuatan kita sendiri. Ya, manipulasi, berdusta, begini dan begitu. Tidak perlu. Sudah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Itu sudah jadi anugerah. Segala berkatnya kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu Efesus 1 ayat 3. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terus juga isi perut. Apa tuh isi perut? Ya kan, segala organ kita kan semua ada di dalam sini ya. Kecuali kulit ya. Semua tuh organ kita. Maksudnya apa? Apapun yang mengganggu organ kita. Yang membuat kita terganggu lah, saya nggak tahu apa. Ya kan? Inilah, jangan makan roti beragi, jangan campur, ya kan, pakai plus. Ya, ini saya mengandalkan ini kan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan ini tanpa melihat Tuhan. Kalau Tuhan pimpin, ya kan, Tuhan pimpin, ya kan, kayak saya waktu itu pernah kurang vitamin D, kenapa? Saya ke dia. Kenapa kok gatel-gatel ya? Aduh, gatel-gatel nih kalau malam gitu. Oh, kamu kurang vitamin D, kurang kalsium, tapi saya ke dia, Tuhan kasih tuntunan. Kamu di hati saya bilang kamu bukan sakit, kamu kekurangan sesuatu. Dia akan menuntun kita. Dia tahu semuanya, kita tidak tahu. Dokter juga bukan Tuhan. Kita bersyukur untuk dokter. Amin, saudara. Tapi jangan ngandelin manusia, dokter tuh manusia loh. Sementara boleh minum obat, tapi kalau itu saja yang kita andalkan, sayang. Nah itu Pak, makan roti beragi, ada campurannya. Nanti akan lemah terus. Itu yang 1 Korintus 11 bilang, banyak lemah, sakit tidak sedikit yang tidur. Kenapa? Karena makan roti yang beragi. Ya kan, jangan. Kalau sementara boleh sembari, lihat lagi, minta tolong dia supaya dibukakan sehingga, makanya yang terus tidak menyerah. Bahkan sampai ada yang 5 kali sehari. 3 kali sehari sebelum minum obat perjamuan. Wah, Tuhan udah tanggung. Minum obat perjamuan 5 kali sehari. Dalam 6 bulan, penyakit yang dokter bilang harusnya seumur hidup. 1 penyakit selesai. Oh, masih ada 1 lagi. Terus lagi 3 kali sehari. Sebelum, ini lebih penting daripada minum obat. Saya sebelum minum obat, saya ingat Yesus dulu. Setelah itu, habis selesai penyakitnya, nggak ada lagi. Yang dokter bilang harusnya terus minum obat. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Gak ada salahnya. Tapi jangan batasin Tuhan. Gak usah merasa bersalah kalau kita minum obat. Ya kan, ada sesuatu Tuhan taruh di hati kita, gak usah rasa bersalah. Tapi kita bisa bertumbuh. Amin. Karena Allah mengasihi saudara. Jadi itu juga bicara mengenai isi perut. Jadi waktu saudara pegang, terima ini, saudara secara spesifik, apa yang mengganggu saudara? Waktu itu ada orang yang mungkin terganggu kandung kemihnya, sebentar-bentar rasa mau ke belakang. Ngomong, Tuhan terima kasih, haleluya, ginjal saya diberkati, seluruh organ yang mengganggu saya saat ini, yang sudah ditebus. Saya percaya, ya kan, organ saya utuh karena Engkau sudah tanggung. Saya nggak lagi dihukum, ya kan, saya sudah dimerdekakan. Terima kasih,
Saya terima kesembuhan. Bagi apa saya nggak tahu. Mungkin bagi lever yang kalau sering merasa lemah, ya kan, atau apa, atau mah, ya saya terima. Saya percaya mah saya sudah disembuhkan oleh Engkau. Saya terima keutuhan-Mu. Mah saya utuh karena Engkau. Atau jantung saya, ya kan, jantung saya kenapa misalnya. Saya terima. Kalau ada penyumbatan, saya percaya penyumbatan itu sudah Engkau tanggung. Saya percaya pembuluh darah saya sudah disembuhkan, sudah ditembus dalam nama Yesus. Saudara terima secara spesifik, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan, jadi itu isi perut bicara mengenai organ-organ kita. Ya apapun juga bagiannya. Makanya dikatakan semuanya ya, semuanya ya. Apa yang mengganggu saudara, termasuk jiwa saudara. Ya kan, kalau sekarang ada terus kayaknya mengganggu, ada terus kayaknya, aduh saya udah begini-gini. Percaya, saya terima damai-Mu Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau sudah menanggung itu kegelisahan atau kemarahan atau rasa penolakan, rasa kesepian, rasa malu. Ya, kok saya begini, enggak, Engkau sudah tanggung. Terima kasih. Saya terima tubuhmu, saya terima damai-Mu, saya terima shalom-Mu, pikiran-Mu. Wow, thank you Lord Jesus. Amin, saudara. Haleluya. Nah, jadi semuanya, ya kan, dikatakan semuanya. Karena kasih Allah itu sempurna buat saudara. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Maksudnya apa? Terbakar habis. Ya, jangan ada satupun yang kita merasa itu belum di cover sama Yesus. Memang firman-Nya ngomong gini, tapi kan kita perlu uang. Firman-Nya ngomong gini, tapi kan kita perlu usaha. Loh, jadi seolah-olah Yesus belum selesaikan. Wah, apakah langsung kita tidak berusaha, Ibu Monica? Segala sesuatu kita mulai dengan apa? Dengan percaya. Kita percaya. Firman-Nya ngomong apa? Yesus sudah jadi miskin. Amin. Kenapa? Saya dapat pewahyuan. Kata-kata itu keluar dengan emas dan perak dan tidak ada yang lemah. Itu jadi hidup. Tuhan mau ingatkan kesadaran. Keluar dengan emas dan perak. Malah ada satu ayat di penerjemahannya bilang apa? Syarat dengan emas dan perak. Kita sebagai duta besar Dia, tujuan Dia buat kita. Dia cover. Dia sudah bayar itu semua dengan kemiskinannya. Ya dia kaya, dia sudah bayar, dia sudah jadi miskin. Kita nggak usah jadi miskin pas-pasan karena stres, berusaha mencukupi kehidupan terus karena pelayanan gitu. Seolah-olah dia yang sudah jadi miskin buat kita. Kita keluar dengan emas dan perak, berlimpah. Amin, saudara. Haleluya. Dia sudah jadi miskin agar kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi terima kasih Tuhan Yesus. Saya nggak miskin lagi. Saya sudah bebas dari hutang. Amin, saudara. Haleluya. Saya jadikan kepala bukan ekor. Saya tidak lagi pas-pasan. Amin. Saya terus maju dalam tujuanmu, dalam kehendakmu. Saya nggak perlu bikin rencana sendiri. Saya nggak perlu kejar ini dan itu. Karena Engkau yang sudah jadi miskin untuk saya. Engkau sudah jadi kutuk buat saya. Saya hanya bisa diberkatin. Amin, saudara. Haleluya. Dan kuasa itu, kasih karunia itu akan bekerja sehingga nanti haleluya kita dipimpin. Ya kan? Kita ada satu kekuatan. Mungkin saya nggak tahu tuntunan apa buat saudara. Sama aja. Saya pernah diberkati dengan rumah. Tapi apa? Ada urapan saya sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Walaupun itu saudara saya sendiri. Orang itu lahir baru dari saya. Dia lagi susah. Ini loh prinsip firman saya ajarin dia gini gitu. Akhirnya dia hampir kehilangan rumah dia. Saya dapat ngimpi lagi. Berdiri sama. Akhirnya setelah waktu tak sempet dia mau iblis mau ganggu-ganggu. Ya waktu dia dapat rumah. Nama saya ditaruh di situ. Tapi waktu iblis mau ganggu-ganggu dia. Namanya saya mau ganti ya. Nama saya lagi. Wah terserah saya bilang. Amin. Tapi kemudian kasih karunia Tuhan. Percaya saudara. Saudara berhak rumah-rumah loh. Yang indah-indah Alkitab bilang. Yang diisi dengan barang yang indah-indah. Amin saudara. Tapi kemudian kasih karunia Tuhan. Ini itu terjadi. Orang itu kemudian meninggal. Dia udah berumur juga ya. Dia jadi tetap nama saya tetap. Akhirnya rumah itu jadi milik saya. Amin saudara.
Haleluya. Dan ini itu terjadi, akhirnya ada lagi. Ya kan? Jadi benih, ya kan, jadi berkat, nanti ada lagi, ada lagi. Kuasa memperoleh kekayaan. Itu adalah warisan kita bagi tujuan Dia, bagi pemeliharaan Dia. Karena kita sudah ditebus oleh tubuhnya. Lihat diri saudara diberkati. Jangan ukur diri saudara dari apa yang saudara punya atau tidak punya. Jangan. Lihat diri kita di dalam firman-Nya. Lihat ini roti. Ya kan, tubuhnya Dia. Yesus yang kaya sudah jadi miskin agar kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari maut, dari kemiskinan, dari pas-pasan, dari ketidakterbatasan. Haleluya. Kita adalah umatnya. Dia punya tujuan untuk hidup kita yang luar biasa. Dia punya rencana yang luar biasa buat kita anak-anak Dia. Dan Dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk perlindungan total, untuk penyediaan kita, kerinduan hati kita. Dia mau kita rela melihat Yesus sebagai jawaban, sebagai sumber apapun yang kita butuhkan. Bukan hanya materi, tapi juga jalan keluar. Ya kan, solusi, hikmat, tuntunan, ide. Ya kan, juga kalau kita perlu orang yang bantu kita. Ya kan, mungkin pegawai atau apa. Kita bisa percaya Dia. Karena Dia gembala kita. Kita tidak kurang suatu apapun yang baik dalam kita berjalan, ya kan, dalam kehendak Dia. Amin, saudara. Haleluya. Jadi jangan ada apapun ya yang ketinggalan, karena semuanya sudah di cover. Terus jangan tinggalkan, karena semuanya. Jangan ada sedikit, nggak perlu ada sedikit pun rasa penghukuman, karena kesalahan kita apapun, besar kecil, itu sudah, ya kan, habis, ya kan, dilalap habis dengan murka Allah di dalam tubuh Dia. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kesengsaraanmu tidak sia-sia dalam hidup saya. Wow, thank you Lord Jesus. Haleluya, bakar habis, ya kan, dengan api. Haleluya. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Kenapa dikatakan pinggangmu berikat, ya kan, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu? Haste. Katanya Alkitab bilang nggak boleh buru-buru. Di sini buru-buru maksudnya bukan gelisah. Jangan ragu-ragu, jangan suka tunda-tunda mau percaya sama Dia. Jangan ragu-ragu, jangan punya kepercayaan yang berbeda. Jangan percaya A terus percaya B. Percaya Yesus tapi mau juga dengar omongan orang. Ya kan, pegang omongan orang, nasihat orang. Ya memang, tapi kan, nah kalau sudah gitu, ya kan, kenapa? Karena ragu-ragu. Percaya sepenuhnya. Terus juga kenapa dikatakan harus siap? Maksudnya di sini apa? Ya kan, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Maksudnya apa? Waktu kita perjamuan, saudara siap menerima dari Dia. Ada satu kesiapan dari kita. Ya kan, kita menerima, kita percaya. Terima kasih Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Amin, saudara. Kita melakukannya dengan kesiapan menerima dari Dia. Bukan sebagai satu ritualisme yang mati. Ya kan, ya itu kalau ya sudah, ya sekedar ingat Yesus, tapi seperti ingat manusia biasa. Tidak, kita menerima dari Dia. Ada kuasa. Itu sebabnya oleh anugerahnya saya mengalami, ada yang lain juga mengalami. Saya mengalami mau kecelakaan hari itu, saudara. Waduh, kalau bukan tubuh dan darah Yesus, sudah hampir ketabrak motor yang ngebut luar biasa loh. Itu saya nggak bisa lihat motornya saking cepatnya, saudara. Tapi hari itu perjamuan kudus. Ya kan, dari situ ingat Roh Kudus kasih tuntunan. Percaya dulu, ada tuntunan, ada kuasa. Amin, saudara. Sehingga terus kemudian minta penafsiran, berbahasa, perjamuan bersama. Sangat penting berdoa bersama. Sangat penting perjamuan bersama loh. Kalau kita mau rendah hati, Alkitab bilang bersama-sama dengan segala Roh Kudus. Kita nggak bisa selalu menyendiri. Itu bukan roh Tuhan menyendiri. Selalu mau menyendiri. Ya kan, karena kalau roh-roh jahat tuh sukanya sendiri selalu.
Ya kan, nggak pernah mau gabung yang lain sama saya sama Tuhan. Itu bukan roh yang benar. Saudara jangan ikutin roh seperti itu. Percaya kasih Tuhan. Doa Efesus 3 buat diri saudara. Kalau saudara selalu mau, saya aja sama Tuhan, saya aja sama Tuhan. Jangan. Ya kan, kuatkan hati batin saya supaya kita Kristus pengurapan itu tinggal dalam kita, dan kita berakar dan berdasar dalam kasih, dan bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar dalamnya kasih, dan mengalami kasih itu. Bukan hanya teori, bukan hanya tahu, mengalami. Itu yang saya alami, saudara. Minta penafsiran, kenapa Tuhan kita ada mau perjamuan bahasa roh. Oh Tuhan, singkirkan itu penghalang. Penghalang apa? Hampir ketabrak. Karena dalam kita berjalan, ya kan, kadang iblis kita nggak usah takut sih. Kita percaya aja, ini cukup, saudara. Tubuh Yesus itu cukup. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah ditebus dari mati dini. Kita sudah ditebus dari bencana, dari maut. Amin, saudara. Dan waktu itu ada hal lain. Yang waktu itu Tuhan gerakan saya untuk bicara untuk mengenai soal hutang. Sebentar ya. Saya minum dulu, saudara. Waktu perjamuan kudus, saya lepaskan dengan iman. Ya kan, hutang selesai, saya bilang. Ada satu orang yang hutang yang hari itu, dia harus bayar kartu kredit dia. Tapi dia lagi terus bertumbuh. Pas hari itu, sudah sempat hampir lewat sedikit, tapi hari itu waktu dia harus bayar, dia dapat uang dari satu penjualan. Selesai, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya, saudara. Kita menjadi seperti anak kecil. Jangan mau dibikin rumit. Jangan terlalu fokus sama diri kita atau orang lain. Ya kan, maksudnya kelakuan orang itu kita lihat Yesus. Sehingga kita bisa perspektif kita benar. Kalau kita terlalu lihat diri kita, korek diri kita, saya benar, saya orang itu, nanti mata kita nggak bisa kedua tempat. Kita nggak bisa fokus sama tubuhnya dan darahnya dan kepada diri kita kata ke orang. Kita tuh didesain, dirancang mata kita tuh hanya fokus sama satu objek loh. Allah mau apa? Tujukan matamu sama Yesus. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi maksudnya pinggangmu berikat, kasut. Maksudnya kita siap melangkah kalau Tuhan pimpin. Jadi kalau waktu itu juga, waktu kita sudah berdua, kita perjamuan kudus, kemudian Tuhan pimpin. Jadi siap melangkah, ya kan? Tuhan bilang begini, berdoa begini, siap melangkah dengan tuntunan Tuhan. Siap ikut apa yang Tuhan taruh di hati. Kita nggak usah bikin rencana kita sendiri. Dia yang sudah tanggung semuanya, lebih dari cukup. Tubuhnya dia, lebih dari cukup. Amin, saudara. Ini sepanjang kekekalan loh. Kita ditopang sama Yesus loh, oleh tubuh darah. Sepanjang segala masa, dia yang menopang kita loh. Amin, saudara. Wow. Terus juga dikatakan, haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, tongkat di tangan. Kalau kita perlu pakai otoritas kayak waktu dalam nama Yesus, ya kan, kamu tidak bisa. Dan itu digenapin. Amin, saudara. Kita mau terima tubuhnya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima saat ini tubuhmu, keutuhanmu. Haleluya, shalom, shalom. Roh jiwa tubuh kami terpelihara dalam nama Yesus. Dan saat ini kalau saudara ada di antara saudara, sesuatu yang mengganggu diri saudara, saudara akui pelan-pelan. Ya kan, apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus karena tubuhmu sudah berganti tempat dengan saya. Sekarang saya terima kesembuhan itu. Di bagian mana, saudara? Apakah juga di jiwa saudara? Kekhawatiran hidup atau apapun, saudara terima dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karuniamu cukuplah bagi aku. Aku percaya aku sudah ditebus. Aku percaya aku dikasihin, dipelihara oleh tubuh dan darahmu. Tubuhmu adalah benar-benar makanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terpelihara sempurna. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang. Keutuhanmu aku terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku semakin sehat, semakin kuat, semakin tenang, semakin bijaksana. Kemakmuranmu, keutuhanmu dinyatakan dalam seluruh aspek hidupku. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan Engkau membukakan mataku lebih lagi akan kemuliaan-Mu, akan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Aku bisa melihat, haleluya, lebih lagi dengan jelas kasih-Mu yang sempurna untuk aku, penebusan-Mu yang sempurna untuk aku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami megang cawan ini, cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darah-Mu. Terima kasih bahwa darah-Mu lebih dari cukup. Darah-Mu berbicara lebih kuat dari darah Habel. Firman mengatakan Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Ya. Dikatakan di sini, haleluya. Di Keluaran 12, ya kan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Haleluya. Jadi haleluya, mata Allah hanya bisa mengakuin kebenaran karena Yesus. Mata Allah saat kita mengambil ini bagian dalam darahnya. Mata Allah melihat kesempurnaan, kemurnian, ketaatan Yesus yang sempurna. Dan mata penghakimannya tidak akan pernah lagi menghakimin kita. Kebenaran kita sendiri dari kelakuan kita, bukan itu yang dia lihat. Karena kelakuan kita masih belum sempurna. Kita semua masih perlu bertumbuh. Amin, saudara. Kita orang benar hidup oleh iman. Tapi Allah melihat bagaimana darah Yesus, ya kan, sudah menutup, sudah menghapuskan total. Sehingga waktu melihat, dia melihat kita di dalam darahnya, darah putranya. Dia melihat kita kudus, tak bercacat. Dia tidak ingat-ingat dosa kita. Dia tidak ingat kesalahan kita. Apakah kita ngakuin atau tidak. Itu semua sudah ingat, sudah dibakar habis di dalam Yesus. Darahnya sudah menguduskan kita. Satu kali selamanya Yesus sudah beroleh kelepasan yang kekal. Kita sudah dilepaskan dari dosa, dari maut, dari segala kuasa kegelapan. Haleluya. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Iblis tidak bisa menjamah kita. Seluruh aspek hidup kita, termasuk ketenangan pikiran kita, jiwa kita, seluruh aspek keturunan kita, tubuh kita, haleluya, masa depan kita, amin, pekerjaan kita, bisnis, pelayanan. Darah Yesus telah menguduskan kita sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah diampuni secara total. Saya bisa terus hidup bagi Engkau. Dan saya sudah dibebaskan dari dosa. Saya terima darah-Mu dalam nama Yesus. Mari kita terima.